Ya shalom semuanya. Semuanya semangat memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami, Yesus. Hey, Kaulah perlindungan kami, Kaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kaulah Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Yeay. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kaulah Raja mulia Yesus. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita, saya persilakan duduk kembali, sama-sama kita memuji Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami Yesus. Kaulah anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau
Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Mari
Mari sama-sama kita sembah nama Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber segalanya di dalam hidup kami, Yesus. Engkaulah anugerah terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Berikan soal-soal kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Saatnya kita semua akan membuka hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita bangkit berdiri semuanya dan kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Supaya firman Tuhan yang kita terima hari ini benar-benar menjadi satu pewahyuan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Tiba saatnya kami membuka hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Juga urapi kami semua. Kami buka hati kami. Biarlah firman ini benar-benar kami mengalami Tuhan. Dan dengan firman ini, hidup kami tidak binasa. Hidup kami diberkati Tuhan. Walaupun pada masa-masa sukar yang kami hadapi ini, tetapi Tuhan terus memelihara kami dengan sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Silakan duduk saudara semuanya. Saudaraku semua, jemaat IHK dimanapun Anda berada, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Juli. Nah, bulan Juli ini kita akan membahas suatu tema besar, yaitu kunci inovasi adalah ketika kita mau belajar. Saya ulangi, kunci inovasi adalah ketika kita mau belajar. Nah, subtema yang saya sampaikan di minggu pertama ini, dan saya juga perlu mengingatkan kepada kita karena kita minggu pertama ada perjamuan kudus. Saya minta semuanya menyiapkannya dan kita menyongsong perjamuan kudus ini sebagai sebuah sakramen yang sakral, saudara-saudara ya. Nah, sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus, kita juga belajar firman Tuhan. Saya akan memberikan satu judul dalam minggu pertama ini tentang firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu belajarlah agar tidak hancur lalu binasa. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-28 sampai yang ke-33. Saya akan membacakan buat kita semua, saudara-saudara. Ayat yang ke-28 dari Injil Lukas pasal yang ke-14.
Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ayat yang ke-29. Supaya jika ia sudah meletakkan dasar dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja yang lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan dan mendatanginya dengan 20.000 orang? Ayat 32. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara-saudara, sebetulnya ayat firman Tuhan ini, kalau kita melihat ayat sebelumnya, Tuhan Yesus berkata tentang bagaimana menjadi seorang muridnya Tuhan. Yang seorang murid itu memiliki sebuah syarat adalah melepaskan segala sesuatu yang dimilikinya. Nah, baru Tuhan Yesus berkata, kamu layak menjadi muridku. Saudara-saudara, ini sangat baik. Kata murid itu bicara tentang bagaimana kita harus menanggalkan keakuan kita. Bagaimana kita harus merasa belum cukup. Dalam bahasa lain dikatakan kita merasa bodoh. Ya. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang murid. Saudara-saudara. Nah, kalau kita memiliki sikap-sikap yang seperti itu, kita mau belajar, maka dengan kita mau belajar, secara tidak langsung kita mempersiapkan masa depan kita, saudara-saudara. Nah, Tuhan mau kita tidak terlena pada masa depan. Kita tidak membanggakan masa lalu. Saudara masih ingat bahwa waktu itu ada 3. Yang pertama masa lalu, lalu yang kedua hari ini, dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Saudara, nah Tuhan memang pernah ada di masa lalu dan bekerja di masa lalu. Tetapi hari ini dia tidak ada di masa lalu. Hari ini dia ada bersama dengan kita, berjalan ke depan, menuntun kita, mengajarkan kita, membuat kita, memberikan kepada kita di dalam perjalanan kita ini mencapai masa depan yang gilang gemilang. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan. Karena itu Tuhan menjadi guru bagi kita. Tuhan mengajarkan kepada kita sesuatu supaya kita bisa mendengar. Di dalam beberapa waktu yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, waktu gereja kita masih on-site karena belum ada pandemi yang melanda dunia. Seringkali kita pada waktu ibadah, kita mengikrarkan namanya ikrar murid Yesus. Salah satu ikrarnya berkata, kami memiliki telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Saudara. Jadi Tuhan mau kita memiliki telinga seorang murid, ya, untuk mendengar ajaran-ajaran guru kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, lalu kita mengerjakan perintah-perintahnya. Pada waktu kita mengerjakan perintah-perintah Tuhan, di situ ada inovasi-inovasi yang terjadi. Nah, pada waktu inovasi terjadi, maka inovasi itu berjalan ke depan, bukan kita inovasi mengerjakan apa yang lampau, saudara. Inovasi itu bicara kita mengerjakan sesuatu hari ini ke depan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang benar-benar hidup di dalam anugerah Tuhan, diberkati Tuhan. Ya, walaupun masa pandemi, masa sukar seperti ini, tapi kita semuanya tetap diberkati. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang jadi kepala dan bukan jadi ekor. Naik terus dan tidak pernah turun. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saudara, sebelum kita masuk di dalam pembahasan akan ayat yang kita baca tadi, saya terkejut menemukan catatan saya sendiri. Catatan ini saya bikin beberapa tahun yang lalu, saya lupa. Ya. Tetapi setelah saya membuka buku, ya, buku saya yang kuno gitu,
Ya, tulisannya itu mengejutkan saya. Salah satu bunyinya seperti ini, saudara. Masa depan adalah misteri bagi orang yang tidak memiliki masa depan. Saya ulangi. Masa depan adalah suatu misteri bagi orang yang tidak memiliki masa depan. Kenapa? Ya. Lalu saya memikirkan kapan ya saya tulis ini. Lalu saya ingat pada waktu saya mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan waktu itu kalau tidak keliru yang khotbah Pastor Fendi, ya. Dan saya mencatat ini, saudara, dan terus ini terngiang-ngiang di dalam batin saya. Kenapa masa depan itu merupakan suatu misteri bagi orang yang tidak memiliki masa depan? Karena orang yang tidak memiliki masa depan adalah orang yang sembrono dengan hidup hari-hari ini. Orang yang tidak mau belajar. Bahkan orang yang tidak mau belajar seperti judulnya tadi adalah orang yang siap hancur, ya, dan siap binasa, apalagi dalam menghadapi hari-hari seperti ini. Maka itu mau tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus tidak malas. Kita harus mau belajar, saudara-saudara, ya. Nah, karena masa depan yang cerah, masa depan yang baik itu bukan hanya sekedar diimpikan, tetapi harus kita persiapkan, harus kita mulai kerjakan hari ini, dan harus kita mendengar banyak masukan, ya, termasuk orang-orang yang kita tuakan, para senior yang sudah berhasil, juga termasuk paling tidak dan yang sangat luar biasa adalah kita mendengarkan ajaran guru kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, dengan demikian, saudara, maka kita menggarisbawahi judul tadi, ya. Kunci inovasi adalah ketika kita mau belajar, mendengar, lalu mengerjakan apa yang kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya juga mendapatkan sebuah tulisan dari teman saya, ya, yaitu tentang orang yang malas, judulnya di dalam tulisannya seperti itu. Lalu ada postingan manusia purba, saudara, ya, dan dia memberikan satu penjelasan, ya. Ada satu manusia purba yang dinamakan Homo erectus. Nah, Homo erectus ini adalah jenis manusia purba yang didapatkan, ya, konon kabarnya adalah di Semenanjung Arab, saudara, dan diselidiki oleh beberapa peneliti, dan waktu itu sekitar Agustus 2018 dipublish, ya. Ternyata ini sebetulnya adalah orang yang hebat, ya, manusia purba yang luar biasa, ya. Dia suka tinggal di pinggir-pinggir sungai, ya. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang sudah punah, ya. Dan diselidiki kenapa dan mengapa terjadi kepunahan. Ya, jawabannya adalah karena Homo erectus ini adalah jenis manusia purba yang tidak mau mengerjakan apa-apa. Yang sifatnya hanya menunggu ikan yang dari sungai itu melompat ke daratan, baru dia makan. Tidak disebutkan apakah waktu dia makan ikan itu, ikannya dibakar atau dimakan mentah-mentah. Tidak disebutkan. Nah, saudara, sehingga karena dia suka menunggu, tidak mau berinovasi, tidak mau mengerjakan sesuatu, lama-lama Homo erectus ini punah, saudara, ya. Nah, dan ada manusia purba jenis lain, ya. Salah satunya adalah Homo sapiens. Ya, kalau saudara ke Trinil daerah Jawa Tengah sana, ya, di sana ada ada seperti museum begitu yang menceritakan tentang Homo sapiens. Homo sapiens ini adalah jenis manusia purba, jenis manusia, ya, zaman dahulu yang diyakini itu adalah merupakan bapaknya atau cikal bakalnya manusia modern. Salah satunya tentunya bukan hanya Homo sapiens saja, saudara, tetapi ini ciri khasnya adalah ini manusia purba ini, ya, giat bekerja. Suka hidup berpindah-pindah, suka naik gunung, turun jurang, suka mengerjakan sesuatu. Sehingga apa? Karena dia tidak malas, suka mengerjakan sesuatu, mau belajar, maka Homo sapiens ini diyakini menurunkan manusia-manusia modern. Ya, saya tidak berkata apakah saya dan saudara juga keturunan dari Homo sapiens, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya hanya mau menyebutkan bahwa ternyata
manusia purba jenis Homo sapiens ini diyakini beberapa orang, beberapa peneliti adalah menurunkan atau cikal bakal adalah manusia-manusia modern yang hari ini ada. Sudah dari dua hal ini ada sebuah perbedaan yang luar biasa. Karena itu Tuhan memperingatkan kepada kita, ya, kalau kita mau hidup diberkati Tuhan, kalau kita mau memiliki masa depan yang baik, kalau kita mau memiliki masa depan yang tidak amburadul, ya, maka kita harus mau belajar. Sekali lagi, perikopnya adalah sebetulnya ya segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikut Yesus. Ya, untuk menjadi murid Yesus. Murid itu mau belajar, ya. Kalau enggak mau belajar itu namanya bukan murid. Guru saja dituntut untuk belajar. Karena itu ya antara murid dan guru harus sama-sama belajar. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat kalau tadi Tuhan berkata di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 sampai yang ke-33 dan diakhiri ayat yang ke-33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya ya dari segala miliknya, ya. Tidak, maka orang itu ya tidak dapat menjadi muridku, ya. Jadi kalau kita mau menjadi murid Yesus, ya, kita mau memiliki inovasi masa depan yang baik, maka kita harus memiliki hati seorang murid. Nah, kita harus mau belajar, saudara ya. Katakan sama-sama, aku harus mau belajar. Ya, kita belajarnya bukan dari luar, kita belajarnya bukan dari dunia ini. Oke, untuk membalancing, untuk supaya kita hidup seimbang. Tetapi seringkali saya berkata di mimbar ini bahwa kita harus menjadi orang-orang yang seimbang. Ya, kita juga harus menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Di sisi lain kita juga harus bekerja, mengerjakan sesuatu yang itu menghasilkan berkat, menghasilkan hasil, ya, menghasilkan rezeki untuk kita semuanya. Saudara, jadi kehidupan kita harus seimbang. Maka mau tidak mau, kita harus mau belajar, saudara ya. Ketika kita tidak mau belajar, tadi Alkitab berkata, maka kita nggak layak jadi murid Tuhan. Kalau hidup kita nggak layak jadi murid Tuhan, lah kita murid siapa? Saudara ya. Artinya kita bukan murid Tuhan. Padahal kita sering kali ya, pada waktu kita menyembah Tuhan kita berkata, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Saudara, mari kalau kita berkata engkau Bapa, aku anak, engkau guru, aku murid. Mari kita belajar supaya kita tidak hancur, supaya kita tidak binasa. Sekali lagi, apalagi menghadapi hari-hari yang sukar seperti ini. Paparan virus kita sudah lihat di mana-mana, ya. Bahkan dikatakan ada varian baru, namanya varian Delta, yang dikatakan kecepatan penularannya itu 10 kali lebih cepat daripada tipe-tipe yang lain. Tipe-tipe pendahulunya. Banyak profesor yang testimoni atau menjelaskan di media-media sosial, di televisi. Orang pintar pada berkata bahwa ketika kita keluar rumah kita harus memakai masker double, ya, tidak bisa 1 lapis lagi, 2 lapis. Kenapa? Karena ini virus ini, ya, saya tidak tahu karena belum ada tinjauan ilmiah yang berkata bahwa apakah virus ini menular melalui udara, saudara ya. Tetapi yang jelas banyak kasus, ya, di mana-mana termasuk di DKI Jakarta. Saudara kita lihat, maka itu ayo kita menjadi orang yang menjaga kesehatan kita. Dalam beberapa waktu yang lalu saya juga mengirimkan pesan gembala. Bagaimana banyak sekali kawan-kawan kita, teman-teman saya. Latar belakang saya dari paramedis. Jadi kalau saya berkata seperti ini ada dasarnya. Mereka berkata, aku capek. Ya, setiap hari saya melihat begitu banyak orang yang menderita kena virus. Sementara kita yang bukan paramedis, begitu amat gampangnya menggampangkan dan tidak mau belajar dari sebuah peristiwa yang ada. Ya, bahkan berkata, oh tidak apa-apa, mari kita terus ibadah on-site. Kita hadapi semua dengan iman. Saya mau berkata, apakah iman itu seperti itu, saudara ya? Apakah tidak seharusnya kita belajar? Kasihan para medis, Bapak Ibu, saudara. Dengarkan saya bicara. Kasihan sahabat-sahabat kita, para dokter, perawat, ya,
mantri di rumah sakit, di puskesmas, kasihan mereka semua. Berapa banyak dari sahabat-sahabat kita yang berguguran, sementara kita mengentengkan itu semua, menggampangkan itu semua. Bahkan ada orang berkata, sok, saudara-saudara ya, sekolah kesehatan tidak pernah, tapi kalau ngomong virus, ya profesor saja sepertinya kalah dengan Anda. Saudara, mari kita rendah hati, kita mau belajar akan peristiwa ini. Supaya kita layak disebut murid Kristus. Tinggalkan keangkuhan kita, tinggalkan keakuan kita. Ya, supaya kita tidak binasa, tidak hancur, dan supaya kita memiliki masa depan yang baik. Kita berinovasi bukan nanti, tapi dimulai hari ini. Maka itu saya memberikan 3 syarat, 3 kunci agar kita bisa hidup baik, ya, tidak hancur dan tidak binasa. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-18, di ayat yang ke-28 sampai 30. Saya akan ulangi bacaan ini. Sebab siapakah di antara kamu yang jikalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran bayarannya atau biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya, maksudnya sudah taruh pondasi, ya, dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya dan mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Hei, malu. Saudara, apa yang harus kita lakukan dari bacaan ini? Apa yang kita dapat petik, ya, dari ayat yang ke-28, 29 dan yang ke-30? Perhatikan, saya pelajari ini, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita supaya kita tidak hancur lalu kita binasa. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita harus mau belajar membangun karakter, saudara-saudara ya. Karakternya kalau yang seperti ini bangun menara tanpa perhitungan, ya. Ini karakternya orang yang ambisius. Karakternya orang yang egois. Karakter orang yang sok seperti tadi saya berkata. Saudara, orang buat menara, dia bikin menara, ya. Orang Jawa bilang samar kalah sama yang lain. Ya. Saudara, jadi enggak mau kesaingan, saudara ya. Nah, karakter seperti ini maka kalau diterus-teruskan akan hancur. Dia tidak bisa berhitung. Mungkin bisa tetapi dia malas untuk berhitung. Ya, sehingga yang terjadi tidak jadi dan hanya diolok-olok oleh orang lain seraya seperti ayat yang ke-30 tadi berkata, hei, dia tidak sanggup menyelesaikannya, malu, hancur hidupnya. Saudara, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mari yang pertama, supaya hidup kita tidak hancur lalu binasa, kita memiliki masa depan yang baik. Inovasi dimulai dari hari ini. Inovasi itu terjadi ketika ada persoalan. Dan inovasi itu terjadi bukan masa lalu. Kita kerjakan hari ini. Bukan untuk memperbaiki masa lalu. Tapi kita kerjakan hari ini. Supaya kita memiliki masa depan yang baik. Secerah dengan janji Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Jadi yang pertama, mari kita bangun karakter kita. Ya, jangan karakter yang sembrono. Oh, enggak ada virus, Pak, enggak apa-apa. Kan kita mau pergi ke gereja kan berdoa dulu, pakai urapan minyak. Ya, saudara-saudara, baik. Bahkan teman saya juga berkata kepada saya, Singapura sudah mengumumkan, ya, sudah menganggap varian Delta ini seperti influenza biasa. Saya mau berkata, itu judulnya, baca selanjutnya, ya. Kalau semua warga Singapura sudah mendapatkan vaksin semuanya, ya iyalah. Nah, kita orang Indonesia begitu banyak, 280 juta, ya, dibanding dengan Singapura, nggak ada apa-apanya Singapura penduduknya. Maka itu kita harus membantu program pemerintah. Kita harus belajar jangan sombong, ya, jangan egois. Kasihan para medis. Kasihan para dokter, kasihan mereka yang merawat orang-orang sakit, kasihan keluarga yang juga sakit, kasihan para penderita-penderita. Jangan Anda hidup yang egois, ya.
Lalu ketika tidak jadi, lalu ketika saudara kenal, lalu orang berkata, ya kan, makanya. Ya kan, coba. Saudara, kita ini hidup hati-hati saja kadang-kadang masih diizinkan Tuhan itu terjadi, menimpa kita. Bukan karena kita berdosa. Bukan karena penyakit ini kutukan dari Tuhan kepada kita, perhatikan. Itu diizinkan kalau kita memang sudah baik, diizinkan supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Maka kita jangan hidup sembrono hari-hari ini. Kita bangun masa depan semenjak hari ini, mulai hari ini. Makanya tadi dikatakan, mari kita bangun karakter kita. Apa sih karakter itu, Pak Pendeta? Karakter itu adalah sebuah kebiasaan yang kita bentuk, yang kita lakukan setiap hari. Makanya karakter itu ada dua. Satu karakter baik, yang kedua karakter kurang baik atau karakter yang jahat. Itu dikerjakan terus setiap hari, yang jahat juga dikerjakan oleh seseorang, yang baik juga dikerjakan oleh seseorang. Lama-lama jadi habituasi, kebiasaan. Ya, lama-lama menjadi sebuah karakter, sukar untuk dirubah. Makanya harus dibangun, sama-sama membangun. Mari kita membangun sebuah karakter yang baik. Karakter seperti Yesus Kristus Tuhan. Apa itu karakter Yesus Kristus Tuhan? Saudara nanti bisa membaca di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, sebab aku ini apa? Rendah hati, ya. Sebab aku ini apa? Lemah lembut. Karakternya Tuhan tuh lemah lembut dan rendah hati, bukan rendah diri. Bukan sombong, ya bukan egois. Amin. Maka itu kita belajar hari-hari ini. Kenapa? Saya ulang-ulang, saya memperingatkan kita semuanya. Supaya kita memiliki masa depan yang baik. Sekali lagi, inovasi yang kita kerjakan hari ini bukan untuk memperbaiki masa lalu kita. Tapi inovasi yang kita kerjakan hari ini untuk memperbaiki masa depan kita. Tuhan ada pada masa depan kita. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan ada pada masa depan Anda semuanya. Haleluya. Yang kedua, saya mau mengajak membaca di ayat yang ke-30 dan 31. Haleluya. Ayat yang ke-30 dan yang ke-31. Maaf, 31 dan 32. 31 dan 32. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja yang lain, tidak duduk untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? 32. Jikalau tidak, ia akan apa? Mengirim utusan untuk apa? Utusan itu selama musuh masih jauh, negosiasi, ngajak damai. Saudara, apa ini artinya? Yang pertama tadi, belajar tentang karakter. Supaya kita memiliki karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Pertama, lemah lembut. Kedua, rendah hati. Amin. Yang kedua, ya, kita harus bekerja atau belajar tentang hikmat. Ya, apa itu hikmat? Hikmat itu bekerja dengan pengertian. Ya, hikmat, pengertian, akal budi, ya, dikerjakan akan menimbulkan kebijaksanaan. Luar biasa, enggak? Saudara, jadi kita harus hidup dalam hikmat Tuhan hari-hari ini. Ya, kalau kita tidak punya kemampuan, ya, kemampuan kita terbatas. Ya, seperti tadi dikatakan, apa ada raja mau berperang tidak menghitung kekuatan pasukannya? Sementara pasukannya kekuatannya 20.000, lalu kita hanya memiliki pasukan 10.000, lalu kita akan ngawur begitu. Lalu kita berkata, ya kita akan maju, ya habisi dia. Habis, yang habis kita. Kalah banyak pasukan kita. Nah kalau sudah seperti itu, kalah banyak pasukannya, apa yang kita lakukan? Ayat yang ke-32 tadi berkata, sebaiknya waktu itu masih jauh, musuh kita belum mendatangi kita. Utusan itu kita kirim yang mestinya untuk kita duduk bernegosiasi, bukan berdamai, bukan apa takluk, maaf ya, tapi apa berdamai demi sebuah negosiasi dan demi sebuah perdamaian. Itu namanya hikmat, supaya nggak ada korban. Sekali lagi, termasuk masa pandemi seperti ini, ya
Kalau kita belum online, kita masih kalau kita belum on seat, kita masih online, apa salahnya sih? Ya, apa kita takut sama Tuhan lalu Tuhan datang kepada kita lalu marah-marah? Enggak, saya kira Tuhan yang kita sembah itu bukan seperti itu. Kita harus memakai hikmat dan kebijaksanaan. Ya, sudah tahu musuhnya itu ribuan, kita enggak punya kemampuan, pakai hikmat. Ya, hikmat itu bukan licik, hikmat itu bukan belajar tentang kelicikan atau tipu muslihat. Utang banyak-banyak ya, nanti pokoknya mau bayar itu yang penting menguasai ilmu apa? Ilmu marah-marah dulu. Bukan seperti itu bukan ilmunya Tuhan. Ya, hikmat itu dipakai untuk mengurai kekusutan. Untuk mengurai apa? Untuk mengurai persoalan. Saudara, itu hikmat Tuhan. Makanya kalau kurang hikmat itu mintalah hikmat dari Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah sumber hikmat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Ya. Jadi jangan hidup ngawur dalam segala hal. Termasuk di dalam keluarga, termasuk dalam pekerjaan. Ya. Jangan panas-panasan. Yang lain beli ini, saya juga harus beli ini. Gak bisa. Pakai hikmat. Menghadapi hari-hari seperti ini. Ingat, ya, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ya, di samping kita mempersiapkan iman kita juga membutuhkan hikmat. Ya, tadi firman Tuhan berkata, enggak ada raja mau perang, tidak memperhitungkan kekuatan pasukannya. Kalau kalah kuat, ya lebih baik berunding supaya damai dan tidak ada korban. Amin. Ya, mengalah itu belum tentu kalah. Rendah hati itu bukan rendah diri. Kalau berantem lalu yang satunya bilang minta maaf itu belum tentu salah. Amin. Kebanyakan tuh orang Kristen tuh kalau suruh minta maaf tuh susahnya luar biasa. Ya apalagi dalam keluarga gitu saudara-saudara ya. Aduh, ya untuk bilang sorry, saya selalu bilang sorry itu baik. Tetapi paling baik dengan bahasa Indonesia dan berkata ampuni saya. Ya, ampuni saya itu lebih dari dalam hati kita. Apapun yang penting saudara mau belajar. Katakan sama-sama aku mau belajar. Tepuk dadamu dan berkata aku mau belajar. Haleluya. Kalau Anda mau belajar, saya belajar. Semua orang mau belajar. Saya percaya semua orang memiliki masa depan yang baik. Tuhan ada pada masa depanmu. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan emas dan perak, dan hasilnya melebihi emas. Jadi orang yang memiliki hikmat itu adalah orang yang berbahagia. Saya ingat teman saya, Evangelis Dautoni, ya di kota Solo dia beli rumah tusuk sate, murah sekali. Ya, lalu setelah itu dia bangun, ya dengan hikmat, ya namanya mantan paranormal, ya, dan diyakini rumah itu katanya dulunya angker, ya, setannya diusir, lalu rumahnya dibangun jadi rumah mewah. Puji Tuhan, dari harga yang dulunya murah, ya waktu saya mampir ke rumahnya dia, dan rumah itu menjadi rumah bagus, katanya dia ditawar orang mahal banget. Itu hikmat. Amin. Hikmat itu dipakai supaya kita mendapatkan keuntungan. Bukan untuk menipu orang. Bukan untuk mengelabui orang. Ya, saudara, hikmat itu seperti itu. Nah kalau kita memiliki hikmat tadi dikatakan keuntungannya melebihi emas. Luar biasa bukan? Nah, masa-masa seperti ini saya juga perlu peringatkan. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-12. Juga berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, kata orang yang tidak berpengalaman bisa ditafsirkan dengan orang yang cuek, orang yang malas seperti tadi. Ya, homo erectus, malas, habis, binasa, nggak punya keturunan lagi. Ya, orang yang egois, orang yang sok, lenyap dari muka bumi. Ya. Dikatakan orang yang tidak berpengalaman berjalan terus. Kata berjalan terus itu mendekati malapetaka itu. Dan Alkitab berkata lalu kena celaka. Maka itu kita memerlukan hikmat saudara-saudara. Jangan
asal mentang-mentang bener teriaknya paling kenceng di rumah. Ya, mentang-mentang punya pengetahuan yang lain dianggap buruk. Ya, mentang-mentang yang lain tidak sekolah tinggi lalu dianggap bodoh, belum tentu. Rendah hati seperti apa yang Yesus ajarkan di poin pertama tadi. Ya, belajar membangun karakter, memiliki karakter Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Saya percaya kita akan memiliki masa depan yang baik. Sekali lagi, inovasi bukan buat masa lalu, inovasi untuk masa depan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ayat yang ke-33, mari saya ulangi ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, saya selidiki apa sih yang dimaksud dengan dari segala miliknya. Milik manusia itu yang paling berharga apa? Ya. Apa sih yang paling berharga dari manusia? Ya. Jangan ngomong nyawa, ya itu bukan itu maksudnya. Tapi yang paling berharga dari kehidupan kita ini yang kalau tersinggung lalu marah apa itu? Harga diri. Ya. Makanya harga diriku tersinggung kalau orang marah kan gitu. Ya, sampai maaf ya harus melakukan atau berbuat jahat karena harga dirinya tersinggung. Saudara perhatikan. Nah, kalau seorang murid itu masih memiliki harga diri, enggak lemah lembut, tidak taat, tidak rendah hati, bagaimana bisa mendengar suara gurunya? Bagaimana dia bisa belajar? Karena yang dituntut dari seorang murid itu adalah apa? Merasa lapar dan haus akan kebenaran, merasa tidak bisa atau membodohkan diri di hadapan gurunya. Supaya dia mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Pada waktu mendapatkan ilmu yang baru terus dia pelajari dengan taat ya. Dia ikuti proses, dia menghormati aturan yang ada, tidak seenaknya sendiri. Ya, jadi orang Kristen itu juga tidak seenaknya sendiri, nurut dengan Tuhan. Amin. Rajin membaca firman Tuhan. Ada pengurus kita yang masa pandemi seperti ini diajar oleh Tuhan. Waktu belum pandemi selalu diteriakkan, ayo baca firman 1 pasal, 2 pasal. Ya, lalu kok males. Tapi setelah masa pandemi ini hanya temannya ngomong, ya kita ini kan harus baca firman. Sekarang ya dia sudah selesai membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Teman saya juga. Ya, dan dia berkata, begitu luar biasa ternyata isi Alkitab. Saya berkata, ya, kalau kita mau belajar tentang firman, ya dikatakan firman itu adalah Allah, maka keilahiannya Tuhan itu masuk dalam hidup kita, mempersiapkan kita menuju masa depan yang kilang gemilang, sukses bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Jadi mau belajar jadi muridnya Tuhan, amin. Jangan baru hafal lagunya saja, Matius, Markus, Lukas, Yahya, Kisah Rasul, Rom, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakub dan Petrus, ketiga Yahya, Yehuda, akhirnya Wahyu. Sudah kayak profesor teologi ya. Ya, kebanyakan orang seperti itu. Ya, tapi saya percaya hamba-hamba Tuhan dari gereja IHK, jemaat-jemaat gereja IHK, tidak ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu bertobat, supaya memiliki masa depan yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan pada minggu yang pertama ini, saudara-saudara. Nanti minggu kedua, ketiga, keempat, hamba-hamba Tuhan yang lain yang dipakai Tuhan akan menjelaskan kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang mau belajar. Kunci inovasi ya adalah mau belajar, tema kita bulan ini. Nah, saudara-saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Lalu saya minta semua persiapkan, terutama kepala-kepala keluarga, siapkan perjamuan kudus kita. Ya, siapkan hosti dan anggur. Tidak ada hosti, saya suka bicara
substitusi dengan yang lain. Tidak ada anggur, substitusi dengan yang lain. Bisa pakai air teh dan seterusnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, firman-Mu sudah kami dengarkan. Dan kami berdoa supaya firman ini tidak sia-sia. Kami dengarkan lalu kami simpan di dalam hati kami. Kami mau belajar Tuhan, supaya kami tidak hancur dan tidak binasa. Sebab itu mari Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan kami. Ajarkan dan berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Nah sekarang mari ambil hosti dan saudara bisa ambil juga anggur. Kita berdoa, ini bukan hosti biasa, bukan roti biasa, tetapi adalah benar-benar tubuh Kristus. Puji Tuhan. Ini juga bukan anggur biasa, tetapi adalah benar-benar darah Yesus. Saya mau berdoa supaya pada waktu Anda mengikuti perjamuan kudus yang belum siap apapun yang ada, mau dengan air putih juga boleh. Ya, saya berdoa, engkau yang sakit stroke, engkau yang terpapar virus COVID, ya corona, engkau yang cancer, engkau yang sakit jantung, engkau yang tekanan darah tinggi, engkau yang tekanan darah rendah, perhatikan. Kau sudah mendengar firman Tuhan, ada inovasi. Kita belajar. Dan saya berdoa, dengan sakramen perjamuan kudus ini, engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Berkati, urapi, hosti, dan anggur ini ya Tuhan. Menjadi darah tubuh-Mu dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap yang sakit disembuhkan. Pada waktu kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, Immanuel terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, mari engkau angkat tinggi tubuh Kristus. Haleluya. Siapkan hatimu. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya dengan imanmu? Yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu. Itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Mari kita jawab dengan iman kita. Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sekarang kita angkat hosti darah Yesus dengan tangan kanan kita di atas kepala kita. Lalu taruh tangan kirimu di dada. Puji Tuhan. Inilah darah Yesus yang dicurahkan bagi kita semuanya. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya dengan imanmu? Yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu, itu adalah benar-benar darah Yesus. Jawab bersama dengan saya dengan iman. Amin. Mari kita minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan. Oh Ramasyara Lamatakara Masyara Lamara. Oh Ramasyara Labatakara Lamasyara Lama. Saya berdoa engkau yang sakit sembuh. Engkau yang terikat kuasa jahat dilepaskan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan engkau yang mengalami persoalan utang piutang, tidak bisa membayar utangmu. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan inovasi yang baru. Yang penting Anda mau belajar. Dan dengan tubuh dan darah Yesus yang sudah kita nikmati hari ini, maka ada mujizat terjadi atas hidupmu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, keluarga-keluarga yang hancur, Tuhan pulihkan hari ini.
Engkau datang memulihkan Tuhan. Kami percaya umat-umat-Mu mau memiliki telinga seorang murid, mau belajar dari Tuhan, rendah hati dan lemah lembut, supaya firman itu terus bekerja dalam hidup kami, mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga kami memiliki masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, dan kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan, Happy Sunday. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan bisa dilihat di layar Anda. Mari sama-sama saya ajak untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan kami sekarang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Biarlah apa yang kami tabur, biarlah menjadi dupa yang ada di hadapan-Mu. Biarlah juga apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu membuat kami berhasil dan beruntung. Kami melakukan semuanya ini karena kami begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pagi hari ini yang luar biasa, di mana melalui pujian dan penyembahan kami percaya Engkau pribadi Yesus yang hadir di tempat ini, yang memberkati setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Nya menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kami, boleh menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam tuntunan kuasa Allah Roh Kudus. Dan kami percaya pagi hari ini menjadi pagi yang penuh lawatan Tuhan, pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa, yang membangkitkan seiman setiap kami yang menyaksikan live streaming di pagi hari ini. Karena kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang mengalami janji Tuhan, yang mengalami keberkatan yang daripada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Nya Pastor Paulus Eko Dianto. Biarlah kasih anugerah Tuhan dilimpah-limpahkan di dalam kehidupannya. Perkenanan Tuhan menjadikan dia kuat, dahsyat dan luar biasa di dalam pribadi Yesus Kristus, sehingga setiap jemaat di pagi hari ini boleh dibawa masuk di dalam ruang Maha Kudus, menyaksikan kebaikan, kemurahan, urapan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang menerima janji Tuhan, yang menerima inovasi yang terbaru yang daripada Allah Roh Kudus, sehingga kami mengalami Tuhan bukan dari kata orang, tetapi kami mengalami Tuhan daripada pribadi Yesus Kristus sendiri. Dan kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan memberkati gereja satelit IHK Bandung, Bogor, Kota, IHK As Ministry dan IHK Internasional. Kami percaya semuanya, setiap gembala-gembala pelaksana, Tuhan berkati dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala kami, dan kami akan memperkatakan kata-kata iman. Saya percaya saya ada anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya ada anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya ada anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap perkataan iman yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi di dalam setiap kehidupan kami, terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di pagi hari ini. Dan kami percaya iman itu menjadi satu bukti bahwa kami melangkah bersama dengan Tuhan, mengalami janji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kami akhiri, kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melalui hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mengikuti ibadah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa.
persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama dengan saya berkata amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.